Assalamualaikum, welcome to back my channel. Kembali bersama aku Abi Sauki. Kali ini aku akan berbagi tutorial melanjutkan lagi materi yang kemarin, yakni tentang Law of Attraction untuk para pemula. Orang biasa akan mampu berubah menjadi luar biasa. Law of Attraction ini adalah ilmu tentang tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan akan jadi kenyataan. Caranya yang pertama ya, hiduplah santai dan tenang, tapi bisa sukses karena dapat mengenali dalam hidup yang bikin gak sukses itu apa. Catat, kemudian lakukan dan berubah. Jangan ngotot melakukan sesuatu yang telah gagal. Rubah, lakukan ya. Berikutnya, berpikir santai dan mudah, jangan bulat. Ternyata bisa kok dengan jalan yang cepat dan simpel hidup ini. Tapi umumnya orang itu muter-muter dan bulat. Sudah tahu caranya salah, masih dilakukan, diulang dan diulang. Ya, makanya berubah, lakukan yang lain. Jangan sama dengan kemarin. Berikutnya, sudah tahu tentang Law of Attraction, akan tetapi hidupnya tetap tidak berubah. Kenapa demikian? Ya, walaupun dia tahu tentang Law of Attraction, namun ketika dia mengamalkan, dia tidak pernah yakin, dia ragu-ragu, dia tidak percaya, dan dia melaksanakannya tidak maksimal. Diingat-ingat terus. Nah, itu tidak boleh. Lalu bingung, ya. Sudah tahu tentang Law of Attraction, bagaimana cara mengamalkannya dan lain sebagainya, akan tetapi dia merasa terus tetap bingung, ya. Kenapa tidak kunjung selesai? Kenapa enggak kunjung datang? Kenapa enggak kunjung apa yang diinginkan tercapai? Nah, seperti itu tidak boleh, ya. Ini namanya dia tetap bingung walaupun di dalam keterangan cara mengamalkan Law of Attraction adalah demikian, ya. Yang terpenting adalah bagaimana dia itu menggali pengetahuan kembali, menambahkan SDM yang ada di dalam dirinya ya, terkait dengan Law of Attraction, dan bagaimana dia meyakini ketika melaksanakan Law of Attraction itu akan cepat berhasil. Nah, itu. Lalu tidak selaras dengan pemikiran penulis. Penulis di sini karena ini video ya, berarti tidak selaras dengan yang menyampaikan ya. Jadi apa yang ada di dalam Law of Attraction itu, kamu sebagai pendengar tidak meyakini apa yang disampaikan di dalam Law of Attraction ini, ya. Kamu ragu-ragu, benar tidak, bisa terbukti apa tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kamu jadi gagal. Berikutnya apa? Berikutnya adalah menolak, ya. Kamu menolak tentang Law of Attraction, ya, karena kurang percaya, ya, meyakini bahwasanya penulis atau orang yang menyampaikan tentang Law of Attraction ini bukan kiai, bukan ulama, atau bukan orang pintar dan lain sebagainya. Nah, keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang menguras, ya, menguras kepercayaanmu, keyakinanmu bahwasanya Law of Attraction ini akan memberikan efek yang maksimal, ya, karena kamu tidak percaya dengan yang menyampaikan ya tentang Law of Attraction ini, bahwasanya Law of Attraction ini akan benar-benar bisa kamu capai, ya. Artinya apa? Tujuan-tujuan kamu itu akan benar-benar disampaikan atau akan berhasil, ya. Nah, ketika kamu sudah tidak meyakini itu, ya, berarti sudah membatalkan. Sehingga apa? Karena kamu menolak atau membatalkan atau tidak yakin, ya, berarti kamu akan gagal. Ya. Berikutnya, saat menanamkan program kaya dari program miskin, itu biasanya akan ditolak, ya. Ditolak siapa? Maka kamu akan ditolak oleh satpam, dihajar habis-habisan dan menjadi bulan-bulanan dari satpam tersebut, ya. Dan kamu akan tercibir, ya, sehingga hancur, luluh lantak, tak berdaya, ya. Kemudian agar kamu bisa mengelabui satpam tanpa ribut-ribut, ya. Nah, kenapa demikian? Iya, karena kan dari program miskin mau masuk ke dalam program kaya, ibarat kamu mau masuk ke dalam kantor, di situ ada satpam, ya. Untuk melalui satpam, ya, atau melewati satpam tanpa ribut-ribut, maka ada caranya.
Caranya bagaimana? Rileks dan santai. Dengan cara apa? Dengarkan ya lagu afirmasi ya, untuk meminabubukan satpam penjaga itu tadi ya. Nah, kalau di dalam Islam ya, afirmasi itu tentunya bisa dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang indah-indah oleh para qori dan qoriah ya, bisa mendengarkan sholawat yang indah-indah, yang merdu ya, dan lain sebagainya. Nah, afirmasi kalau mungkin di luar Islam ya, bisa jadi dengan lagu-lagu motivasi ya, lagu-lagu semangat, lagu-lagu tentang uang, lagu-lagu tentang kekayaan ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, lalu apa? Loa ya, itu harus dilakukan dengan apa? Banyak bersyukur ya, berkelimpahan, merasa segala yang diinginkan sudah dicapai ya. Kemudian tidak perlu ada rasa sedih. Kenapa? Karena tidak ada alasan untuk sedih. Loh, kenapa kok tidak harus sedih? Ya, karena segalanya kita merasa bahwa segala yang kita inginkan sudah tercapai. Nah, di situ artinya kita merasa berkelimpahan. Berikutnya apa? Mau memaafkan diri sendiri dan orang lain, atau bisa dan mampu memaafkan diri sendiri dan orang lain. Bukan hanya diri sendiri saja ya, akan tetapi pertama harus bisa memaafkan diri sendiri. Kondisi kita sekarang ini ya, seperti apa itu jangan disesali. Kemudian jangan berontak, kemudian jangan merasa benci dengan diri sendiri dan lain sebagainya ya. Dengan kondisi yang ada pada diri kita ya, syukuri ya, merasa berkelimpahan, merasa senang ya, selalu dengan apa istilahnya, mood senang, feel good ya. Kemudian memaafkan orang lain. Ini yang terpenting. Ini sulit tapi harus dilatih. Oke?